Hai kawan-kawan, saya Fatoni. Di sini saya mewakili kelompok 7. Kami akan mengulas mengenai teori belajar konstruktivistik menurut Vygotsky. Seperti apa teori belajar konstruktivistik perspektif Vygotsky? Vygotsky, seorang psikolog ternama dari Rusia, mengembangkan teori yang mendalam mengenai perkembangan kognitif manusia. Berdasarkan pemikirannya, Vygotsky menyimpulkan bahwa pemikiran manusia adalah hasil dari kombinasi antara respon bawaan, refleks terkondisi, serta pengalaman historis, sosial, dan beragam lainnya. Penemuan ini disampaikan oleh Ratner 2017 yang kemudian dikutip oleh Payong Marcellus R. dalam publikasinya pada tahun 2020. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana individu tersebut berada. Ini berarti bahwa pemikiran kita bukan hanya hasil dari proses biologis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sekitar dan pengalaman yang diperoleh sepanjang hidup. Inti dari Vygotsky adalah penekanan pada pentingnya interaksi antara aspek internal dan eksternal dalam proses pembelajaran. Aspek internal mencakup kemampuan bawaan dan proses mental individu, sedangkan aspek eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky berargumen bahwa pembelajaran adalah proses sosial yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain, seperti orang tua, guru, dan teman sebaya. Konsep ini dikenal dengan istilah zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan seorang anak secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain yang lebih berkompeten. Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan 4 prinsip. Yang pertama, pembelajaran sosial atau social learning, yang dimana pembelajaran sosial ini pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. Kedua, ZPD, bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya. Bantuan atau support dimaksud agar si anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif si anak. Ketiga, masa magang kognitif, yang dimana masa magang kognitif ini ialah suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. 4. Terakhir, pembelajaran termediasi. Vygotsky menekankan pada scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Semyonovich Vygotsky menekankan 2 konsep penting, ZPD atau Zone of Proximal Development dan Scaffolding. Bagaimana implementasi keduanya dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran, ZPD terlihat dalam berbagai situasi di kelas. Misalnya, dalam matematika, seorang guru dapat melihat bahwa siswa hampir mampu menyelesaikan soal perkalian kompleks, tetapi membutuhkan sedikit bantuan. Guru menggunakan scaffolding dengan menunjukkan cara menyelesaikan soal melalui demonstrasi, memberikan petunjuk verbal, atau menggunakan alat bantu visual. Guru kemudian mengajak siswa mencoba soal serupa dengan bimbingan, memberikan umpan balik positif,
dan secara bertahap mengurangi bantuan untuk mengembangkan kemandirian siswa. Selain itu, ZPD juga diterapkan melalui kerja kelompok, di mana siswa yang lebih mampu membantu teman-temannya yang kesulitan. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, siswa yang lebih mahir berperan sebagai mentor, membantu teman memahami kosakata baru atau struktur kalimat kompleks. Diskusi dan kolaborasi ini memungkinkan siswa belajar dari teman sebaya yang lebih mampu dan bagi siswa yang lebih mahir untuk mengukuhkan pemahamannya dengan mengajar. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kerjasama tim. Dengan memanfaatkan ZPD, guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung, di mana setiap siswa merasa tertantang tetapi tetap dibantu sesuai kebutuhan, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Implementasi konsep scaffolding dalam teori Vygotsky mengacu pada pembimbingan awal yang diberikan kepada siswa dan kemudian dikurangi seiring kemajuan mereka. Pembimbingan ini bisa berupa petunjuk, dorongan, atau penguraian masalah. Vygotsky mengidentifikasi 3 kategori kinerja siswa dalam pemecahan masalah: sukses tanpa bantuan, sukses dengan bantuan, dan gagal. Scaffolding adalah strategi pengajaran yang memberikan dukungan sementara kepada siswa untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan yang belum mampu mereka capai sendiri. Contohnya, dalam mengajarkan menulis esai argumentatif kelas 10, guru memulai dengan memperkenalkan struktur dasar esai dan memberikan contoh esai jadi. Guru menjelaskan bagian-bagian esai secara rinci, menyediakan template esai dan membimbing siswa dalam memilih topik dan merumuskan pernyataan tesis. Saat siswa menulis paragraf tubuh, guru memberikan contoh kalimat pembuka, cara mengintegrasikan kutipan dan menjaga alur logis esai. Seiring meningkatnya kepercayaan diri siswa, guru secara bertahap mengurangi bantuan, mendorong siswa untuk merevisi dan mengedit tulisan mereka sendiri. Guru juga mengatur diskusi kelompok kecil untuk umpan balik dan ide yang juga bagian dari scaffolding. Dengan pendekatan ini, siswa mengembangkan keterampilan menulis mereka secara bertahap dengan dukungan yang disesuaikan hingga akhirnya mereka mampu menulis esai argumentatif secara mandiri. Scaffolding membantu siswa membangun pengetahuan dan keterampilan baru secara bertahap. Dengan dukungan yang sesuai kebutuhan hingga siap bekerja mandiri, strategi ini memastikan siswa mendapatkan bimbingan untuk mencapai keberhasilan akademik. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Vygotsky mengemukakan 2 gagasan utama mengenai perkembangan intelektual siswa. Pertama, perkembangan intelektual siswa dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah pengalaman mereka. Kedua, perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda seperti bahasa, tulisan, dan sistem perhitungan. Prinsip konstruktivisme dari Vygotsky meliputi pengetahuan dibangun oleh siswa, bukan ditransfer dari guru. Siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan dan guru menyediakan sarana serta situasi pendukung. Vygotsky juga mengemukakan 4 prinsip pembelajaran. Pembelajaran sosial melalui interaksi, zona perkembangan proksimal atau ZPD, magang kognitif, dan pembelajaran melalui scaffolding. Implementasi ZPD dan scaffolding terlihat saat guru membantu siswa memahami soal matematika kompleks dan demonstrasi, dan bimbingan awal yang dikurangi seiring meningkatnya kemampuan siswa. Pendekatan ini juga berlaku dalam kerja kelompok di mana siswa lebih mampu membantu teman-temannya. Scaffolding membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru dengan didukung yang disesuaikan, memastikan mereka tetap bekerja mandiri dan mencapai keberhasilan akademik. Semoga kawan-kawan dapat memahami dengan baik materi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Saya Fatoni, mewakili kelompok 7, pamit undur diri.